Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini tanggal 28 Desember tahun 2023. Kami dari Amarket selalu hadir membawakan analisa harian untuk rekan trader semuanya, supaya rekan trader setidaknya memiliki sedikit pegangan sebelum terjun dalam dunia trading. Pergerakan yang terjadi pada pasar akan kami sajikan informasinya buat rekan trader. Kita akan menganalisa juga, dan yang paling penting ada tema-tema yang ingin kita bicarakan, di mana tema ini selalu up to date tiap hari. Kami mengharapkan apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti yang telah saya bilang kemarin-kemarin bahwa pergerakan pasar sangat luar biasa, dan sesuai dengan prediksi saya pada edisi kemarin, saya bilang bahwa dolar Amerika akan terjun bebas. Kalau rekan trader nonton video ulasan saya kemarin, sudah jelas saya bilang bahwa dolar Amerika akan terjun bebas. Oleh karena itu, seperti dengan apa yang telah saya katakan, kita lihat kemarin dolar Amerika turun sampai kalau tidak salah di sekitaran 101 ya, sekitaran segitu ya, 100 apa 101. Nanti kita lihat ya. Sudah jatuh sangat luar biasa. Dan kemungkinan besar dolar Amerika ini masih bisa jatuh lagi lebih dalam lagi sampai bulan Maret nanti. Nah, ini nanti akan kita bahas pada tema hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, kita lihat bersama-sama rekan trader. Kalau rekan trader lihat kejadian yang terjadi pada pasar hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat bahwa dolar Amerika sudah turun kemarin rekan trader sampai di level 100.554. Kemarin saya bilang di 101, rupanya dia jatuh bebas sekali rekan trader. Akibat kejatuhan yang sangat luar biasa membuat euro angka saham dolar bisa terbang tinggi sampai di posisi 1.11224. Ya, level sangat tinggi sekali itu. Begitupun juga yang terjadi pada pound sterling. Kita bisa lihat bahwa pound sterling merangkak naik kemarin sampai menyentuh level 1.2794 puluhan lah di atas ya, karena dia naik luar biasa dan peluang kenaikan juga masih ada pada hari ini. Untuk gold rekan trader sudah tidak bisa dibilang lagi, gold kemarin memang dia naik rekan trader sampai menyentuh level 2080 ya, walaupun ditutup di 2079 tapi dia sempat menyentuh 2084 malahan. Setelah itu turun dan ditutup di posisi 2077. Hari ini dia naik lagi rekan trader. Apakah dia bisa sampai ke 2100? Nah, ini dia rekan trader, kita akan lihat sama-sama. Sedangkan untuk pound USD yen Jepang, kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa USD yen Jepang jatuh bebas. Dia jatuh sebagaimana USD jatuh, membuat dolar yen Jepang ini juga jatuh, dan hari ini dia jatuh lebih tinggi, lebih dalam lagi. Kita akan lihat. Oke rekan trader, itu adalah posisi pasar yang terjadi pada hari kemarin. Ya, ini adalah posisi pasar yang terjadi pada hari kemarin, dan kita akan lihat, kita akan membahas setelah ini, kita akan membahas tema apa saja yang akan saya bahas pada hari ini. Ya, oleh karena itu, kalau rekan trader lihat di tema harian yang ingin saya bawakan, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini. Tema yang saya bawakan pada hari ini sangat luar biasa, dan kalau rekan trader lihat di sini bahwa tema harian saya pada kesempatan kali ini adalah prospek dovish membuat emas terbang tinggi. Nah, ini dia. Sekali lagi, prospek dovish membuat emas terbang tinggi. Judul yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya mau bilang buat rekan trader, judul saya cuma seputaran-seputaran itu aja rekan trader. Karena gini, kita lihat emas terbang tinggi kemarin sampai menyentuh 2088. Memang berapa minggu yang lalu sampai ke 2144. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah emas dia bisa menyentuh sampai 2100? Nah, kita masih punya 2 hari lagi nih rekan trader. Saya pikir 2080, 2090 saya pikir masih bisa lah. Tapi nanti semua tergantung dari apa yang terjadi hari ini. Karena hari ini akan ada 3 berita besar yang terjadi di kalender ekonomi. Kalau kita lihat hari ini rekan trader, di kalender ekonomi, sahabat saya buka dulu.
kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini bahwa hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Pertama, klaim pengangguran awal. Oke, yang kedua, penjualan rumah tertunda. Yang ketiga, inventory minyak mentah. Inventory minyak mentah kita closing dulu. Kita lihat dulu klaim pengangguran awal dan penjualan tertunda. Data yang dikeluarkan nanti sudah barang tentu akan memberikan tekanan atau memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Nah, apakah tekanan ini bisa dilewati oleh dolar Amerika sehingga bisa membuat gold agak turun atau dolar Amerika terguncang? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa prospek dovish yang membuat dolar Amerika ini terguncang dan membuat emas naik begitu tinggi. Itu adalah kunci utama kenapa emas masih bisa naik. Ya, itu yang pertama. Kunci yang kedua adalah geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu bahwa sudah kapal-kapal tanker luar udah mulai bisa masuk ke lautan Mediterania ya. Dah gitu ya. Dia udah bisa masuk di daerah situ ya. Udah dibuka, tapi permasalahannya adalah Iran kemungkinan besar juga akan membuat atau menutup selat Gilbert ya. Nah, Gilbert lah ya. Nah, itu dia. Iran rencananya akan mencoba menutup daerah situ. Nah, oleh karena itu faktor inilah yang membuat para pedagang emas berbondong-bondong membeli emas karena mereka mencari emas sebagai suatu aset safe haven. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas terbang tinggi rekan trader. Ya, selain dari Cina. Cina pun juga ada. Ya, tapi faktor utama ini ya, pasangan nomor 2 dong. 2. Nah, tapi faktor utama ini rekan trader, yang paling utama adalah prospek dovish yang dikumandangkan dan digadang-gadang oleh The Fed. Ya, apalagi ditambah bumbu oleh pejabat-pejabat The Fed yang memanas-manasin memberikan statement bahwa kemungkinan faktor dovish. Nah, yang kedua, geopolitik. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan kenapa gold mempunyai peluang besar naik lebih tinggi lagi. Kalau kemarin saya bilang 2070, oke, itu prediksi saya. Rupanya dia naik udah 2080. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa sampai ke 2100? Nah, tadi saya lihat udah 2088. Apakah dia bisa sampai 2100? Ya bisa aja rekan trader. Apalagi hari ini akan ada berita. Kita akan tunggu. Tapi yang pasti sesuai dengan apa yang saya bilang bahwa emas menutup tahun 2023 di atas 2000. Malah saya bisa bilang di atas 2050. Di atas 2050. Itu adalah pergerakan emas ditutup selama tahun 2023. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus keadaan yang terjadi. Kita masih punya 2 hari lagi. Dan saya yakin emas masih bisa berjaya. Oleh karena itu tetap pantau berita, lihat analisa, dan jadikanlah analisa yang ada di berita ataupun analisa yang saya berikan ini sebagai landasan untuk trading rekan trader. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema, sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasanya, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Oke rekan trader, pergerakan indeks dolar Amerika pergerakan indeks dolar Amerika saat ini sudah sangat jelas. Saya bilang dari awal bahwa masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Kita bisa lihat di sini dolar Amerika mengalami pelemahan dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi. Saya bilang bahwa pelemahan masih bisa sampai di level, kalau saya bilang ya, bisalah sampai di level sini. Nah, 100.205. Tapi saya bilang rekan trader, hati-hati berita loh hari ini. Berita bisa membuat dia balik arah. Kalau sekarang dia berada di 100.305, tapi sekali lagi saya bilang jangan lupa bahwa dia bisa berbalik arah dan dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran
100.755. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader untuk hari ini indeks dolar Amerika saya berasumsi bahwa dia bisa naik sampai level paling tertinggi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 100.305 sampai 100.755. Bagaimanakah euro Uncle Sam dolar rekan trader? Kita lihat. Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader bisa lihat euro Uncle Sam dolar hari ini memiliki peluang yang sangat kuat naik. Tapi menurut saya kenaikan dia ini sudah pada tingginya udah benar ini kalau saya bilang ya. Kalau saya lihat ketinggian paling maksimum menurut saya ini udah paling tinggi ya di daerah 1.11401. Setelah itu dia akan jatuh. Dan saya berasumsi bahwa hati-hati, kemungkinan jatuh itu sangat kuat rekan trader. Dan kalau kita lihat kemungkinan jatuh yang terjadi, saya bisa bilang bahwa dia bisa jatuh sampai level paling terendah itu. Saya berasumsi dia bisa jatuh sampai level terendah di 1.10813 rekan trader. Menurut analisa saya. Ya. Itu menurut analisa saya. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa hati-hati, dia bisa naik sampai level tertinggi dan dia bisa jatuh sampai level terendah. Nah, ini dia. Hari ini ada berita sih, jadi ya kita harus hati-hati juga ya. Karena nah ini dia, kalau saya malahan saya bilang dia itu bisa jatuh sampai level terendah di 1.10813. Dan yang paling tertinggi menurut saya itu di 1.11401. Selanjutnya pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling masih memiliki peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Dan saya bisa lihat bahwa penguatan dia ini sangat luar biasa. Asumsi saya penguatan dia paling terbesar dan tertinggi itu di seputaran 1.28370. Dan dia bisa berbalik arah lagi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di 1.27698. Nah, ini dia. Nah, kalau saya sih asumsi saya sih sekitaran sini sih, sampai level paling terendah di seputaran sini. Ya, itu menurut asumsi saya ya. Jadi rekan trader hati-hati, pergerakan selalu bisa saja terjadi. Dan untuk gold rekan trader, kita lihat gold hari ini. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami penguatan. Dia telah menyentuh level 2088. Apakah dia bisa lebih tinggi lagi? Nah, kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik. Paling maksimum itu mungkin di seputaran 2096. Itu paling maksimum. Itu berat banget. Tapi hati-hati juga pembalikan arah. Pembalikan arah bisa buat dia terjun bebas sampai di level terendah di seputaran 2076. Nah, ini dia bisa balik arah rekan trader. Oleh karena itu saya bilang hati-hati, sampai 2076 adalah level yang bisa terjadi untuk 2067 bukan 52. Level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Hati-hati rekan trader, serangan balik nanti. Ini saya cuman bilang buat rekan trader, hati-hati serangan balik. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD yen Jepang hari ini jatuh bebas lagi. Dia sudah jatuh rekan trader, tinggal bebasnya aja yang belum. Dia sudah jatuh sampai level paling terendah 140.744. Tapi saya bilang dia masih jatuh lagi sampai di 140.566. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke daerah asal di posisi 141.591. Ini adalah ketinggian yang paling maksimum yang bisa terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal. Tapi sebelumnya saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa subscribe channel Telegram kami, follow channel Telegram kami, subscribe channel YouTube kami, daftar di website resmi kami. Semua ada di deskripsi video ini. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, apa yang Amarket berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.